Iya, Nama kamu semuanya pakai Y. Oke, Yogi, kamu angkatan 2017, benar? benar Bu. Oke. Nah, jadi, hari ini kamu kan sudah menuliskan laporan magang ya, dengan bimbingan Pak Kurnia. Jadi kami ditunjuk untuk, menjadi penguji untuk ujian atas hasil laporan magang nih sebagai tugas akhir. Nah, jadi kamu sudah siap, Putus Bu, Yogi? Kenapa? nggak kedengar. Oh ya? Saya terdengar nggak suaranya Pak Emil dan Pak Terdengar? berarti Terdengar, kamu terdengar yang jelas. ya, coba Yogi, Coba kamu Yogi pastikan mungkin heeh, internetnya coba dicek dulu. Suara Ibu Oh sudah Angela terdengar Bu. konsisten. Siap. coba tes dulu. Kalau kamu memang nggak dengar, kamu bilang aja, nggak apa-apa. Sudah dengar Bu. Oh, dia Oke, pakai tadi lupa headset. pakai headset maksudnya. Iya. Kamu nervous ya, tenang aja. Bu Oke, Ansela udah memang makan galak. siang atau belum, Yogi? Nah Bu, Udah makan siang atau sudah. belum? Hah? Sudah. Sudah ya, soalnya kalau kelaparan itu nanti juga nggak bisa konsentrasi gitu. Sudah ya? Oke, jadi, kita akan melakukan ujian sidang karya akhir ya, Yogi. Jadi, nanti kamu presentasikan dari bab 1 sampai bab 4 dulu saja. Ya, kita fokus di laporan untuk magang kamu dulu. Nanti setelah tanya jawab, untuk yang itu baru kita lanjutkan ke refleksi diri. Ya, paham ya? Nah, Paham Bu. jadi nanti kalau misalkan nggak ada interupsi, kamu bisa presentasi terus, tapi jangan lama-lama, mungkin maksimal 15 paling sampai 20 menit ya. Tapi kalau nanti di tengah-tengah ada yang ingin ditanyakan oleh kami, ya bisa nanti kamu juga langsung jawab ya. Jadi tentu waktunya menyesuaikan. Ada yang mau ditanya dulu, Yogi, sebelum dimulai? Tidak ada Bu. Nggak ada. Nggak ada. Ya, kalau misalnya nanti suara kami juga nggak terdengar atau kamu juga mungkin ada masalah, tenang aja karena internet kan suka bermasalah tiba-tiba ya. Tapi disampaikan aja kalau misalkan suaranya nggak terdengar atau apa gitu ya. Oke, kamu mau berdoa dulu lagi atau tadi waktu sholat Jumat udah berdoa? Sudah Bu. Sudah. Oke. Jadi silahkan, jadi sudah bisa dimulai presentasinya, Yogi. Oke, sebentar Bu. Izin saya skrip ya. Iya. Selamat pagi, selamat siang, Pak Kurnia, Ibu Ansel, dan Pak Emil. Perkenalkan, nama saya Yogi Aditya Yasir dari S1 Reguler Angkatan 2017. Ingin mempresentasikan karya akhir saya, laporan magang dengan judul Evaluasi Tes Kontrol dari Pihak Ketiga kepada Bank XYZ. Untuk outline presentasinya pada hari ini sebagai berikut. Latar belakang ada bab 1, 2, 3, 4, 5 secara urut. Kemudian kita mulai dari bab 1 dari latar belakangnya sendiri. Jadi saya magang tuh di KAP-ABC Indonesia dengan terpusat di Jakarta, kemudian ditempatkan di klien Bank XYZ yang memiliki kantor pusat di Surabaya. Kegiatan saya magang di bagian external client service dan lebih spesifiknya di audit assurance 7 dengan fokus pelayanan pada divisi perbankan dan jasa keuangan. Untuk kegiatan magang berlangsung dari 18 Januari 2021 hingga 18 April 2021. Kegiatan magang itu secara ringkas antara lain membantu proses audit laporan keuangan, terutama pada tes kontrol, membantu proses review laporan keuangan sebelum dipublikasikan pada publik, melakukan review akhir seperti cost voting dan juga proofread. Kemudian proses rekrutmennya ada aplikasi yang dibantu oleh Departemen Akuntansi, acceptance, dan kemudian memberikan offering letter. Kemudian sebelum masuk mulai magang ada pelatihan dan juga kemudian penempatan pada divisi-divisi terkait. Lalu alasan saya memilih dana pihak ketiga antara lain sebagai kegiatan utama bank, sebagai menghimpun dana masyarakat, sebagai salah satu sumber pendanaan di bank sendiri, dan juga melibatkan banyak nasabah atau kepentingan banyak kepentingan publik. Mengapa memilih laporan magang?
Yang pertama sedikit literatur terkait dengan pihak ketiga itu sendiri ketika saya coba mencari, kemudian ingin mempelajari teori ketika perkuliahan, tertarik untuk mencoba praktik dalam dunia kerja itu sendiri. Tujuan dari laporan magang ini evaluasi prosedur tes kontrol dan pihak ketiga pada Bank XYZ oleh KAP ABC dan kemudian evaluasi refleksi diri dari pengalaman magang. Sistematika laporannya itu sendiri urut dari bab 1 hingga bab 5. Bab 1 itu latar belakang tujuan dan sistematika, kemudian bab 2 profil dan juga deskripsi kegiatan magang. Bab 3 analisis dan analisis, yang keempat kesimpulan dan rekomendasi, yang terakhir adalah refleksi diri. Berikut profil dari Bank XYZ itu sendiri, didirikan pada 17 Agustus 1961, salah satu bank BUMD milik pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan termasuk dari salah dua bank BUMD yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Untuk Bank XYZ ini sendiri sudah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 12 Juli 2012. Komposisi pemegang saham dari Bank XYZ itu sendiri mayoritas memiliki pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian pemerintah kota dan kabupaten se-Jawa Timur sebanyak 23,8%, dan yang dilepas ke publik sebanyak 25,02%. Beberapa layanannya antara lain kredit, simpanan, treasury, valuta asing, serta unit usaha syariah. Berikut posisi dari pihak ketiga pada laporan keuangan Bank XYZ tahun 2019. Jadi sebenarnya cukup memberikan selalu ada peningkatan sebenarnya dari tahun ke tahun terhadap dana pihak ketiga ini. Mungkin karena Bank BUMD dan juga nasabahnya yang sudah tetap, yaitu pegawai pemerintahan. Nah, dalam mengecek tes kontrol ini dibagi dua sebenarnya, ada untuk proses pembukaan dan proses penutupan. Berikut variabel kontrol di bagian kontrol dana pihak ketiga dalam bagian pembukaan giro, pembukaan tabungan, dan juga pembukaan deposito. Selanjutnya ini bagian penutupannya, sama penutupan giro, tabungan, dan deposito. Untuk proses penutupan jauh lebih ringkas karena mungkin closing dan juga kemudian mempermudah layanan kepada nasabah. Nah, untuk pemilihan sampel karena bergabungnya di pertengahan mungkin di 18 April, ini mana biasanya di 1 April bergabung pada kegiatan magang, saya tidak dilibatkan untuk bagaimana penentuan sampel, namun ketika melakukan kertas kerja tes kontrol diberikan untuk pemilihan sampel seperti ini oleh senior saya atau outliner. Nah, untuk proses pengujian dan pengumpulan bukti antara lain melakukan inquiry kepada sampel nasabah, melakukan inquiry pada manajemen, melakukan dokumentasi pada proses inquiry, mencocokkan hasil observasi dan inquiry terkait dana pihak ketiga dari Bank XYZ, dan melakukan checklist untuk kesesuaian pada working paper dana pihak ketiga KAP ABC Indonesia. Berikut contoh tampilan checklist working papernya. Untuk ini proses pembukaan tabungan, pembukaan giro, pembukaan deposito, penutupan tabungan, penutupan giro, dan kemudian penutupan deposito. Terdapat beberapa catatan yang kemudian kekurangan, namun tidak melebihi batas materialitas, sehingga proses ini bisa dilanjutkan langsung ke tahap-tahap selanjutnya hingga tahap reporting. Selanjutnya ada evaluasi dan pelaporan. Itu bertujuan untuk menyelesaikan kemudian prosedur audit ini dan memberi opini laporan keuangan itu. Akun dana pihak ketiganya sudah sesuai dengan variabel kontrol. Terdapat beberapa kekurangan data, namun tidak melebihi batas materialitas, sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan reporting. Yang ketiga itu pembahasannya. Ada kerangka analisis 3 yang saya gunakan, yaitu kerangka konceptual audit, ada ISA 200, ISA 500, dan ISA 315. Kemudian definisi tes kontrol sendiri itu menurut Pak Amir Abadi Yusuf. Kemudian untuk dana pihak ketiganya itu berunut pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Nah, ini analisisnya. Metodologi tes kontrol ke dana pihak ketiga terhadap Bank XYZ ini antara lain karena ini kliennya di luar kota, jadi dan kita harus melakukan kunjungan ke kantor pusatnya di Surabaya, maka step pertama harus melaksanakan kunjungan kantor cabang. Awalnya sudah mencoba
untuk via daring karena kondisi pandemi. Namun karena kondisi dari Bank XYZ itu sendiri masih belum mulai proses digitalisasi, di mana dokumen-dokumen auditnya masih dalam hard copy dan kemudian belum beralih ke scan atau teknologi lainnya, maka harus dilaksanakan kunjungan langsung. Kemudian memahami standar prosedur operasi dan kebijakan dari pihak ketiga. Jadi standar prosedur operasi ini hanya bisa dibuka di portal klien Bank XYZ ini sendiri, sehingga cukup menyulitkan, harus membaca dan kemudian langsung memahaminya. Kemudian vouching untuk prosedur tes kontrol dari pihak ketiga, melakukan proses inquiry dan konfirmasi pada kunjungan cabang, mengumpulkan hasil vouching itu kepada applier saya, dan kemudian melakukan review akhir pada report PT Bank XYZ. Sedangkan prosedur tes of control sesuai dengan teorinya, yaitu antara lain melakukan wawancara dengan personal klien yang sesuai, menguji dokumen arsip dan catatan, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian, dan melaksanakan kembali prosedur klien. Saya mencoba membuat tabel perbandingan bagaimana perbandingan antara kegiatan yang sudah dilakukan dengan bagaimana itu seharusnya, dan kemudian saya dapati bahwa kegiatan metodologi yang saya lakukan dalam kegiatan magang sudah sesuai dengan prosedur menurut Bapak Amir Abadi. Itu menjadi kesimpulan dan rekomendasinya. Dari 13 minggu magang, saya 8 minggu ini ditugaskan untuk mengerjakan tes kontrol. Prosedurnya sudah sesuai dengan prosedur tes kontrol dan pihak ketiga ini sudah sesuai dengan teori yang ada. Ditemukan batas materialitas, tidak ditemukan temuan yang melewati batas materialitas, mungkin kekurangannya hanya 1 atau 2 saja. Namun ketika ada temuan-temuan itu, kebanyakan tidak ada itu di bagian luputnya atau tidak bisanya nasabah memberikan kartu identitas seperti KTP dan NPWP, terutama NPWP ketika mungkin itu spesifik dengan penghasilan tertentu, terutama ketika proses pembukaan tabungan. Rekomendasinya untuk KAP ABC membuat tabel pekerjaan yang lebih rapi, karena ketika saya melakukan kegiatan magang, awalnya saya ditugaskan untuk 2, kemudian menjelang akhir bertambah 2 lagi, walaupun tidak spesifik, untuk salah satu bank internasional, di mana saya melakukan rekap polis asuransi, dan kemudian hotel S untuk rekap pajaknya. Kemudian untuk Bank XYZ memulai proses digitalisasi, karena masih sangat hard copy dan kemudian cukup menghambat, apalagi di kondisi pandemi saat ini. Ya, untuk sekian presentasi dari saya untuk bab 1 dan bab 4, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, Yogi. Jadi sekarang saya persilahkan dari Pak Emil dulu untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Bu Ansela. Bisa tampilkan itunya, Yogi, apa namanya, laporannya deh, biar bisa kelihatan. Bisa, Pak. Laporan magangnya, ditukar ininya, tayangannya. Oh, bentar. Yang full ini Pak, yang full dari apa ya? Apa bagian isinya itu? Yang full yang dikasih ke kita. Oh. Berikut Pak. Sudah. Oke. Coba kita mulai dilihat dari abstrak deh. Nah ini ya. Ini abstrak nih kalau bisa dipendekin ya. Ini kepanjangan 1 halaman. Biasanya orang sampai 1/2 halaman aja untuk abstrak ini. Jadi nggak usah panjang-panjang ya. Terus berikutnya
lihat daftar isi ya. Nah ini jangan berantakan begini. Iya. Kelihatan nggak berantakannya? Iya, Pak. Ya, itu harusnya rapih ya, jangan sampai kemana-mana ini apa namanya lewat ini batas ya gitu ya. Kemudian bab 1 kita mulai. Nah, bab 1 itu kan sebenarnya hanya menjelaskan kenapa kamu pilih magang ya. Jadi nggak usah ekonomi terlalu makin terbuka dan sebagainya. Jadi nggak ini. Jelasin aja langsung kenapa. Jadi ketika kita nulis itu jelasin sesuatu yang jelas, yang langsung kenapa kamu milih magang. Di bawah di balik itu nanti ada tentang ekonomi semakin terbuka dan sebagainya. Cuman kalau mulai dari ekonomi semakin terbuka, orang siap-siapnya mau ngapain ya, ini ceritanya gitu loh. Jadi segala sesuatu mulai dengan apa namanya langsung aja gitu ya, jadi nggak usah panjang-panjang. Terus paragraf kedua, coba paragraf kedua mana ya? Nah ini KAP merupakan pilihan yang tepat. Itu apa dasarnya ya ngomong begitu? Untuk belajar dan itu bagi pembaca itu akan bertanya-tanya, nggak ada alasan kenapa tiba-tiba disebut sebagai pilihan yang tepat. Toh orang ada juga yang nggak magang di ini kan, di KAP kan, ada yang di konsultan, ada di mana. Jadi kalau mau memang satu kalimat yang benar-benar ini kalimatnya adalah kalimat sesuatu yang meyakinkan ya. Pilihan yang tepat, berarti harus kita sebutin dasarnya apa disebut pilihan yang tepat. Berarti yang lainnya kan apa kurang tepat apa gimana kan itunya kan? Atau ya nggak usah. Terus ketika milih KAP ABC itu berarti hanya satu-satunya KAP yang ini ya? Yang apa namanya? Yang menawarkan. Yang menawarkan langsung via departemen, iya Pak. Kamu sebut salah satu cuman sih. Oh, iya. Ada banyak kan? Statement itu nggak menjelaskan kenapa kamu pilih ABC. Ya. Ya Pak. Oke, sekarang ke tujuan. Nah, itu sama tujuannya kok jadi berantakan itu cara ininya ya. Apa namanya nggak dibikin apa sih inden yang ini ya satu tuh gimana? Lurus ya Pak Kur ya. Biasanya ya orangnya Pak Kur ya. Iya, betul. Ini nggak rapih gitu loh. Ini masalah kerapihan ya. Terus sistematika coba lihat. Nah, itu udah ada A, terus bab 1 itu jadi tambah ini. Biasanya nggak ada pakai A, B, C, D, E. Segalanya itu loh. Oh, langsung ke bab 1, bab 2, 3, bab 4. Ya, gitu. Coba kamu harusnya lihat yang bikinan-bikinan teman-temannya deh. Terus sekarang kita ke bab 2. Gambar 22 ada ya? Ya, Pak. Yang mana gambar 22 ya? Gambar 2, Pak. Hah? Gambar 2. Gambar 2. Ya. Kamu memang referensinya gambar 2 gitu di ininya, di kalimatnya. Iya, Pak. Mana gambar 2-nya? Ini. Hah? Oh, Enggak, kalimat yang menyatakan kita harus melihat ke gambar 2. Ini kan di atas ini nih, lihat tuh di iya, sorry, Pak. di sini nih gambar 22. Ya Yang kan? paling atas tuh, yang paling atas. Di halaman 7 ini nih. Ya, itu di atas tuh. Gambar 22 menjelaskan divisi gitu kan? Itu gambar yang gambar 2 yang saya referensi. Oh, mesti ganti ya. Dan setelah gambar 22 kenapa huruf besar ya? Harusnya huruf kecil kan? Itu kan satu kali, bukan ini baru kan? Iya. Nah, ketika kamu sebutkan ada 8 yang ini, saya sih khawatir apakah nggak gampang diketahui ya orangnya. Apa memang udah jelas itu bahwa itu hanya apa namanya? Kita ini kode aslinya AA1 juga enggak? Iya, di kode aslinya itu juga. Hah? Memang kode aslinya itu. Wah, itu berarti bahaya dong. Gampang ditebak nanti apa namanya? KAP-nya. Kita kan justru harus menyamarkan KAP-nya supaya nggak ketahuan. Mungkin bertanya Pak, kalau
menyamarkan ini kemudian diganti kode hurufnya saja, atau kemudian yang detail ini kemudian diringkaskan saja supaya tidak supaya jadi samar dari KAP ini sendiri. Kenapa? Apakah sebaiknya kodenya saja yang diganti, atau kemudian hal yang inti ini kemudian dipadatkan sehingga tidak terlalu Iya, jangan terlalu detail aja gini, nggak ada pentingnya juga sih dikasih tahu macam-macam. Kamu sebetulnya nyebutin gambarnya gambar 1, gambar 2, apa gambar 21, 22? Gambar 1, 2, dan 3, Pak. Saya harus buka pintu dulu nih, Bu Ansela. Mohon maaf ya. Oke, Pak Emil. Di pause dulu ya Pak Emil. Ada Emang paket. lama buka pintunya, Iya, Pak? maksudnya ditukar Bu Ansela dulu sebentar. Iya, memang lama buka pintunya. Iya. Oke deh. Oke, Yogi, jadi kita switch dulu ya ke saya dulu. Tadi Pak Emil sudah mungkin menanyakan beberapa hal juga ya. Memang saya sepakat ya dengan Pak Emil. Salah satu yang mungkin kamu nggak tahu nih atau terburu-buru kamu ya untuk mengumpulkan, tapi apa yang kamu kumpulkan itu memang masih sangat perlu dirapihkan. Ya, jadi kamu sebaiknya memang mengambil ini deh contoh benchmark dari entah itu teman kamu atau kakak kelas, tapi yang bagus gitu ya, jangan yang kurang bagus. Jadi kamu punya contoh yang bagus. Nah, yang di depan kita aja nih, yang tadi lagi dibahas Pak Emil itu, meskipun itu adalah deskripsi singkat, tapi harusnya tuh juga bukan sesingkat itu satu kalimat ya, tapi kan benar-benar mendeskripsikan apa sih yang ada di dalam bab itu gitu. Ya, jadi spesifik gitu yang kamu tulis, jadi bukan itu general atau generik yang bisa ditempelkan di setiap laporan magang orang gitu loh. Paham ya, Yogi ya? Ini sih saya menambahkan. Ini Pak Emil sudah kembali, jadi saya kembalikan dulu ya ke Pak Emil. Oke. Oke. Nah, sekarang yang penting ya ini adalah dicoba lihat di sini kegiatan magang kamu, coba deh. Ini perusahaannya ya? Iya. Oke. Jadi kegiatan magang kamu itu melakukan merencanakan audit, terus membaca laporan keuangan. Iya. Terus membaca variabel kontrol working paper. Iya. Terus apa lagi? Nomor 3 apa? Slide. Ini nanti ingat balik ini tabel nanti judul tabel tuh di atas ya, jangan di bawah. Oh iya, coba. Nomor 3 apa? Pengujian dan pengumpulan bukti. Apa? Coba balik lagi deh. Tadi apa? Membaca laporan keuangan tuh kodenya apa? 221 perencanaan audit terdiri dari membaca laporan keuangan, kemudian membaca variabel, terus apa lagi? 213 ada? Enggak, Pak. Cuma 2. Perencanaan audit 2. Itu yang kamu lakukan ya? Membaca laporan keuangan sama ini. Terus kedua, pengujian itu melakukan inquiry langsung ya? Iya, Pak. Inquiry ke nasabah, melakukan inquiry ke manajemen, terus dokumentasi, melakukan dokumentasi sama mencocokkan, itu juga kalimatnya kalau pakai itu K-nya 2 ya, menyocokkan apa namanya hasil observasi dan inquiry, terus melakukan checklist ya. Nah, saya cuma mau lihat apa yang kamu analisis sama nggak sama ini ya? Coba. Di 32 coba. Nah itu. Tadi kan kita ngomong satu adalah perencanaan audit, membaca laporan keuangan sama ini. Nah ini nggak ada di sini analisisnya. Mungkin yang saya masukkan ke sini itu langsung ke bagian pengujian dan pengumpulan buktinya, Pak. Mungkin belum menyertakan dari kemudian yang awal tadi, kemudian perencanaan hingga pelaporan tadi. Jadi yang saya baru masukkan di yang sini. Mana yang benar, yang di bab 2 apa yang di bab 3? Mungkin yang lebih detail sebenarnya di bab 2 itu sendiri, Pak. Karena tapi kemudian di perencanaannya
ada beberapa proses yang lupuskan dilibatkan seperti pemilihan sampel, penentuan sampel. Jadi kemudian ketika melakukan pengujian, saya cuma diberikan memo. Ini tadi kemudian. Oh iya, tapi kan kalau kita lihat itu kan, kalau kita lihat tadi kan pertama perencanaan itu ada dua macam ya. Kamu harus melihat variabel apa tadi kontrol sama membaca laporan keuangan. Kemudian ketika melakukan tes, melakukan pengujian, kamu inquiry nasabah, inquiry itu kan. Nah ini gimana matchingnya? Mana inquiry sebagai ini pertama itu? Terus menyocokkan tadi itu. Saya kan yang kamu analisis kan yang tadi dijelaskan di bab 2 itu. Iya. Ketika kamu menganalisis di bab 3.2 ini. Saya ininya kok nggak nyambung aja sih kesannya antara yang kamu jelasin di bab 2.2 tadi. Mungkin pembagian tidak persis seperti bab 2, Pak. Mungkin kurang tepat saya kemudian tidak sama persisnya sebenarnya. Jadi di bab 2 itu kan 3 bagian kemudian itu bikin membuat bingung pembaca mungkin. Di 3.2 ini saya gabungkan langsung dan kemudian belum memasukkan proses awal tadi perencanaan. Di sini saya langsung melaksanakan kunjungan kantor cabang, kemudian proses-proses pengujiannya, ini inquiry dan juga belum saya jelaskan secara detail. Lalu review akhir itu sendiri mungkin begitu Pak, memang belum terlalu sinkron dan kemudian sama pembagiannya kemudian seperti itu Pak. Kalau gitu disinkronkan dong, karena yang kita analisis di sini adalah yang dideskripsikan di bab 2.2 itu. Kalau ini jadi bingung kita, kamu melakukan lagi sesuatu yang berbeda sama yang di 2.2 ininya, apa namanya, ceritanya gitu loh. Ini lagi bahas apa pas 3.2 ini? Kok nggak ada di 2.2-nya? Seperti itu sih. Ya? Ya, Pak. Oke. Terus ketika menggunakan referensi, apa sih referensi kamu? Kenapa pakainya referensi tua sekali ya? Karena referensi terbaru. Coba lihat di daftar pustaka deh. Nah itu ada tahun 2000, sekarang udah 2021 ya, Bu Ansela ya. Oh, Bu Ansela lagi minum. Ini tua semua, ada yang 2006, ada yang Mulyadi 2002. Kenapa ya? Apa bisa yang baru nggak ya? Kamu nggak pakai misalnya SPAP standar auditnya IAP gitu? Itu malah nggak pakai. Yang saya mungkin sedikit sampaikan di awal tadi Pak, sebenarnya jadi literatur terkait dengan pihak ketiga ini cukup sedikit, dan kemudian yang saya temukan itu cukup di tahun-tahun yang seperti ini, dan kemudian ya apalagi yang ya mungkin yang di 2010-an mungkin paling mudahnya mungkin kalau tentang literatur terkait dengan pihak ketiga. Kenapa nggak pakai standar audit aja SA? Ya standar audit untuk test of control maksudnya Yogi. Yang IAP punya itu kan udah memenuhi semuanya daripada jadi nggak perlu yang khusus perbankan, yang secara umum. Dan kayak Pak Amir Abadi Yusuf ini kan nggak perbankan juga kan? Mungkin udah beda banget standar audit tahun 2003 sama sekarang. Oh ya mungkin begitu, karena saya berpikir ini di bidang perbankan. Dan kemudian, nah itu Amir Abadi Yusuf itu nggak ngomongin perbankan. Mulyadi 2002 nggak ngomongin perbankan. Nggak ada perbankannya, cuman auditing biasa gitu loh. Oke Pak, untuk referensi yang terbaru atau kemudian akan saya sesuaikan dengan mungkin standar-standar yang terbaru mungkin, karena kalau seingat saya tes kontrol itu mungkin bagian sendiri dari ISA itu sendiri, nggak ada ISA atau standar reputasi kemudian spesifik nih. Coba kamu lihat teman-teman kamu deh, semuanya sih nggak ada yang segini ininya, nggak ada segini tuanya ininya, semuanya bisa. Test of control tuh banyak banget yang bikin, dan nggak segini ininya ininya. Kalau kamu ujian tahun 2005 mungkin ya masih bisa ya pakai ini ya. Ini kan udah 2021.
Itu ya. Jadi pakai aja yang baru dan nggak usah ini ya nggak usah sebanyak ini juga nggak apa-apa sepanjang relevan misalnya. Oke, Pak. Oke. Sekarang balik kesimpulan kamu apa ya? Jadi lebih sebenarnya jadi kemudian dijelaskan secara ringkas lagi. Ini jadi saya jasa yang diberikan itu mengaudit laporan keuangan. Kesimpulan kamu itu di mana ya? Di paragraf kedua. Itu aja kan? Ya. Apa kesimpulannya? Sebentar dong, halo. Ya. Yogi, Ya, bisa Pak. nggak kamu mikrofonnya agak didekatkan karena suara kamu agak menggema, nggak terlalu terdengar. Halo, ya Bu. Ya, itu lebih jelas. Kalau tadi itu suaranya kayak menggaung, nggak terlalu terdengar. Nah, dipegang gitu aja. Yang megang siapa, Bu? Jadi mungkin yang benar-benar kesimpulan itu sebenarnya di paragraf kedua ini, jadi yang kemudian saya tampilkan di presentasi. Jadi kesimpulan itu 8 minggu. Jadi dari 13 minggu magang itu. Itu kesimpulan dong, itu deskripsi. Iya, Pak. Yang benar-benar kesimpulan itu apa kamu simpulkan? Yang ini prosedurnya sudah sesuai dengan teori yang ada itu yang saya gunakan tadi, Amrabadi 2003 itu. Gimana kamu bisa membuktikan bahwa itu sudah sesuai? Coba lihat, Pak. Di tabel yang ini, Pak. Melakukan wawancara dengan klien sesuai maksudnya? Iya. Gimana menginikan bahwa jadi kan prosedur di situ ada 4 tadi tuh, melakukan wawancara dengan personal klien yang sesuai. Nah, itu tuh ada di poin saya melaksanakan proses inquiry, kemudian menguji dokumen arsip dan catatan itu pemahaman. Ini saya jadi konsultasi sama Bu Ansela dulu ya. Gimana kalau jadinya teorinya begini, Bu? Gimana? Dia pakai teori Pak Amir yang harus melakukan wawancara, menguji dan sebagainya itu. Padahal kan itu udah nggak berlaku juga mungkin. Makanya benar-benar dia pakai teori yang di sini nih yang dia ini kan. Enggak, sebentar. Jadi mungkin ada baiknya ini diupdate dulu ya, Yogi. Jadi artinya bisa aja mungkin nanti kalau kamu mengambil literatur lain itu ada yang mengatakan hal yang sama. Tapi maksudnya Pak Emil, kalau misalkan kamu hanya mengacu ke satu nih dan itu sudah agak lama, takutnya itu kan ada perubahan nih. Kan selalu standar juga bisa diupdate gitu kan. Nah, jadi nanti coba diperbaiki dulu. Jadi artinya kerangka evaluasi yang dipakai itu kan diupdate dulu nih. Nah, sekaligus juga nanti lihat apakah itu masih bisa dipakai sebagai acuan nggak untuk evaluasi. Siap, Konsol dan Pak Emil. Oke, gitu ya. Terus jadi ketika juga kita bikin rekomendasi, mana rekomendasinya? Rekomendasi itu kan sebetulnya hanya untuk KAP aja karena ininya adalah KAP ya. Kamu kan rekomendasinya membuat timeline yang lebih rapi misalnya ya di situ. Apa kaitannya sama kesimpulan? Berarti kan kamu nyimpulin bahwa timeline-nya kurang rapi. Misalnya kalau begitu. Jadi itu harus ada hubungannya. Kalau misalnya di sini nggak ngomongin kerapihan timeline, terus kamu rekomendasinya timeline yang rapi, kita jadi pembaca jadi loh kan nggak ada, bahkan KAP pun juga bingung. Kan kita kan nggak ada, kamu nggak mengevaluasi timeline kok kamu bisa menginikan timeline. Makanya kecuali kesimpulan kamu ada satu hal bahwa pelaksanaannya bermasalah, lambat dan sebagainya karena timeline-nya berantakan. Nah itu bagus itu kalau kamu pakai itu sebagai evaluasi. Mundur apa gimana dan sebagainya itu suatu hal yang positif kalau bisa kamu ungkapkan di situ. Perencanaannya nggak rapi atau sebagainya. Jadi kalau misalkan saya memberikan rekomendasi seperti tampilan yang lebih rapi, kemudian kesimpulan saya nantinya harus melihatkan masalah dari akibat dari tampilan yang tidak rapi itu ya, Pak. Betul.
kesimpulan yang sebelumnya kamu bikin tuh harus menunjukkan bahwa ada timeline yang nggak rapi, sehingga kamu menyimpulkan itu. Tapi kalau misalnya ngomongin hanya kesimpulannya, jadi kesimpulannya mungkin pelaksanaan audit ini kurang berjalan dengan baik karena perencanaannya, ya misalnya timeline-nya, sehingga kamu rekomendasinya timeline-nya harus dirapikan. Tapi itu biasanya kurang tajam. Karena orang pasti emang kenapa masalahnya kok timeline di KAP ini kurang rapi, kenapa harus didalamin lagi, apa waktu bikinnya nggak ini, kurang waktu merencanakannya, kurang memperhatikan kondisi-kondisi tertentu atau gimana. Jadi nggak bisa ngomong cuma timeline kurang dirapikan. Jadi disebutin lagi dirapikan dengan lebih waktu perencanaan harus menggali informasi lebih dalam, minta komitmen terhadap klien dan sebagainya gitu loh. Ya, jadi ini detail dan ini ke sasarannya benar, ke permasalahannya. Kalau cuma timeline tidak rapi sih, ini seperti misalnya kamu kuliah nggak lulus gitu. Kalau kesimpulan cuma suruh belajar lebih baik, ya belum nggak ini, pasti kan ada masalah di kamu. Kenapa misalnya kamu nggak lulus, apa sakit apa jadi nggak ini, harus lebih detail tahu masalahnya gitu. Ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya untuk sementara itu dulu Bu Ansela. Oke. Oke, Yogi, kira-kira mudah-mudahan sudah lumayan bisa dipahami ya tadi yang disampaikan Pak Emil, karena memang itu juga tadi sih saya sudah lihat ya waktu kamu juga tadi menyajikan di rekomendasi ya, karena tiba-tiba kamu menyarankan untuk banknya gitu. Jadi untuk kliennya sih nggak usah. Oke, mungkin tadi udah dari saya tadi kan yang masalah kerapihan segala macam ya. Nah, tadi waktu kamu menyajikan nih, kamu kan langsung mengatakan, oke, saya menggambarkan aktivitas magangnya itu kan memang di bank yang apa sih namanya, kamu XYZ atau apa gitu. Iya. Nah, tapi kemudian saya juga melihat sebetulnya kamu di awal itu sudah menulis bahwa kamu sebetulnya ada, walaupun mainly test of control ada di 2 bank. By the way, kamu benar-benar pergi ke sana ya? Iya, Bu. Oh, jadi Ke bukan 4 virtual. kota itu. Itu di Surabaya itu berarti banknya di situ ya? Iya, kantor pusatnya di situ, Pak. Itu terlalu kelihatan, itu ketahuan Bank langsung. Jatim. Ya tadi juga pemegang sahamnya juga kelihatan. Makanya. Mungkin agak lebih disamarkan aja, Oh, iya, siap, Bu. Yogi. Jadi maksudnya kan Berarti artinya mungkin gini, kamu kan sebetulnya kan nggak terlalu urgent untuk harus menampilkan siapa shareholdernya gitu ya, kan nggak ada kaitannya lah dengan pembahasan kamu. Jadi nggak perlu semuanya tuh disajikan, dan lama-lama nggak perlu disamarkan. Apalagi kan BPD kan juga nggak banyak gitu untuk BPD satu terbesar gitu, mendingan bank biasa aja. Ya nggak inilah, jangan ya, sampai. pokoknya diupayakan lebih disamarkan sehingga tidak mudah ditebak gitu ya, Yogi. Kemudian ya saya sih surprise aja ya, karena kamu kan juga ini dalam masa pandemi, tapi kamu juga ke Bandung, kemana kan saya baca. Bahkan gitu full ya. keluar kota bahkan sebenarnya. Cuman di 2 minggu terakhir saya di Jakarta. Oh gitu, jadi sama sekali nggak pernah virtual ya kerjanya ya? Nggak pernah online gitu, cuman Pernah 2 minggu. virtual di Bank Jatim ini. Cuman tapi virtual dari Bandung, di mana di Bandung juga sambil mengerjakan bank BPD di situ. Oh gitu, oke. Ya karena agak surprising juga sih, maksudnya kan nggak banyak yang punya pengalaman gitu. Jadi kamu sih mungkin ya ada beruntungnya juga sih, karena jadi benar-benar ngalamin. Kalau di divisi saya sendiri, ya memang saya sendiri Bu yang keluar kota ini. Kalau di divisi lain ada di divisi A1 yang kemudian di BUMN yayasan gitu juga full ke luar kota juga. Oh, tidak gitu. banyak memang. Oke. Nah, tapi waktu saya lihat di bab 1, kamu memang sudah menulis ya, Yogi. Cuman kalau menurut saya mungkin ada baiknya agak didetilkan sedikit ya. Jadi misalkan kan kamu bilang mulai dari awal kamu sudah mengerjakan test of control di 2 bank itu.
ya kan? Memang kalau bilang dia paling lama, cuman kan kalau bisa agak lebih detail, misalkan jadinya di bank yang satu berapa lama, yang ini berapa lama, supaya kita yang membaca itu jelas. Plus kemudian kan ada yang mungkin waktu yang lain yang kamu sebutkan ada beberapa perusahaan lain ya, klien 2 lain lagi, iya itu Bu. kan. Itu mungkin lebih spesifik aja. Jadi yang kamu kerjakan yang di situ tuh apa gitu loh. Kan nggak perlu detail, tapi paling nggak kita dapat the whole comprehension ya tentang apa yang kamu alami gitu loh selama 3 bulan itu. Eh, Detail timeline-nya juga mungkin rentang waktu Ya pengerjaannya itu rentang waktunya aja kurang lebih berapa lama di karena situ. cukup banyak yang beriringan berjalan bersamaan gitu Bu, lebih dari Waduh, satu klien di waktu yang sama. oh gitu, lah Iya, nggak repot kamu itu. jadi ngerjain TSO control yang di Bandung, Hmm. yang di Jawa Timur juga running. Ya sebutkan aja. Jadi artinya kan kira-kira hitungannya berapa lama, tapi kemudian ada waktu yang ternyata beririsan atau paralel. Ya ceritakan aja. Supaya orang dapat gambar juga dapat gambar, oh ternyata sibuk banget loh Yogi sampai double gitu, gitu kan. Ya pokoknya yang kamu alami itu jadi jelas gitu loh Yogi ya. Jadi kamu udah nulis, cuman supaya kita yang baca juga lebih jelas lagi. Gitu. Oke, nah kemudian yang kedua, memang ini kan kamu tujuannya mengevaluasi prosedur test of control kan ya Yogi ya? Iya benar Bu. Ya, saya sih pengen tanya aja, kamu sendiri sebenarnya apa ya yang kamu tahu untuk apa ya melakukan test of control? Test of control ini kemudian menguji prosedur di internal itu sendiri Bu, dan seharusnya prosedur test of control ini dilakukan di sebelum kegiatan audit secara keseluruhan itu. Cuman pada praktiknya ini baru mulai dilakukan ketika masuk di bulan Januari, ketika kemudian audit engagement sudah terjadi. Jadi kemudian audit TSO control ini kan dilakukan untuk kemudian menentukan sampel yang kemudian diperiksa, menentukan size sampel yang kemudian diperiksa oleh audit secara keseluruhan kan. Jadi Iya, tapi sebetulnya oke, jawaban kamu sih benar ya untuk menentukan sampel. Tapi sebetulnya berarti tujuan utamanya tuh apa sih melakukan test of control? melakukan size sampling audit itu, terus mengecek kembali pengendalian internal dari klien yang diaudit itu, Bu. Nah, itu. Jadi kan artinya untuk mengevaluasi sebetulnya sistem pengendalian internalnya kan. Nah, Iya, kalau saya tanya kenapa sih kok menurut kamu kalau auditor mau melakukan audit itu perlu melakukan evaluasi atas pengendalian internal di perusahaan? untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh melihat kondisi perusahaan, dan kemudian kondisi perusahaan itu kemudian akan berdampak ke bagaimana running the business prosesnya, dan kemudian di ujung bisa berpengaruh terhadap going concern dari perusahaan itu sendiri, Bu. Apakah sudah di internal sudah berjalan baik atau tidak, atau bagaimana? Masalahnya bukan untuk going concern-nya dong, Yogi. Coba. Makanya ini yang penting nih. Maksudnya kamu memang kan tadi udah dibilang Pak Emil di bab 3-nya itu mungkin perlu diperbaiki tuh untuk menuliskan kerangka teori ya kan, kerangka evaluasinya. Maka dari yang saya tanya ini kan terlihat. Jadi kamu sebetulnya paham nggak yang kamu lakukan lah? Paham dalam arti untuk apa sih sebetulnya seorang auditor itu melakukan yang kamu lakukan gitu. Memang betul kamu udah bilang kan untuk evaluasi internal kontrolnya sehingga nanti akhirnya ke masalah sampling dan sebagainya itu di planning kamu bilang. Tapi Ya. untuk apa sebenarnya? Memang pentingnya internal control buat apa? Untuk pengendalian di internal control pasti untuk pengendalian di dalam perusahaan sendiri. Nah, untuk memastikan sistem di dalamnya sudah bekerja dengan baik atau tidak,
Nah, iya, maksudnya sistem yang bekerja dengan itu sistem apa dan sebetulnya apa yang harus kita pastikan dengan kita pastikan dia berjalan dengan baik untuk apa? Apa pentingnya gitu loh. Pentingnya sistem itu berjalan dengan baik, menurut saya untuk kemudian running di perusahaannya itu sendiri. Jadi kalau kemudian sistem internal sudah berjalan dengan baik, pengawasan sudah berjalan dengan baik, maka running bisnis di perusahaan itu bisa berjalan dengan baik pula. Enggak gitu dong. Itu namanya bisnis proses, bukannya internal control. Ada kata control, kan berarti ada yang harus dikontrol gitu loh. Ya, jadi coba saya lihat bab 3 kamu di sini deh, coba saya sudah lihat, cuman kamu coba tunjukkan. Nih, kamu kan bahasnya tadi tuh yang sudah bilang Pak Emil kan langsung audit, prosedur audit, terus langsung asersi, terus apalagi tuh berikutnya? Ada nggak kamu ngomongin tentang internal control? Enggak ada, Bu. Nah, sebaiknya itu kamu masukkan. Itu sekaligus untuk membuat kamu itu memang menunjukkan kamu paham. Kan kamu ini sebetulnya kalau melakukan audit kan harusnya udah paham accounting-nya dulu kan. Iya, Bu. Nah, jadi kan di sinilah kamu harus tahu bukan hanya masalah, oh yang saya lakukan udah sesuai nggak sih dengan standar atau teori, tapi apa di balik itu. Jadi kamu harus tahu pentingnya yang kamu lakukan tuh apa gitu loh. Ya, jadi nanti kamu harus masukkan tuh karena dari kamu menjawab ini saya merasa kamu nggak bisa menjawab loh. Ya, Yogi, jadi kamu harus tahu. Ya, jadi sebetulnya test of control sendiri itu dilakukan auditor itu kenapa gitu. Dan kadang kita juga mesti tahu ada loh yang mungkin dia akhirnya nggak melakukan loh test of control kalau dalam prosedur audit. Nah, jadi kan harus tahu gitu kan. Kok bisa nggak melakukan? Kenapa ya? Nah, itu kan berarti kamu mesti paham gitu loh. Ya, nah itu yang saya rasa kamu masih sangat kurang nih. Ya, jadi itu dimasukkan dan kamu jadi lebih paham dan waktu kamu membahas jadinya juga menjadi lebih baik gitu loh. Karena kamu tahu apa sih tujuan yang kamu lakukan ini gitu. Ya. Oke, nah sekarang kamu tadi kan udah cerita nih, ini kan kamu khususnya dana pihak ketiga di bank ya. Iya, Bu. Kamu tahu nggak sih maksudnya dana pihak ketiga itu apa sih? Dana pihak ketiga itu kan kalau definisi di undang-undang itu ini dana dari masyarakat yang dititipkan dari bank dari masyarakat ke bank. Kan ada 3 bagian, giro, deposito, dan tabungan itu sendiri. Oke. Nah, jadi kamu udah tahu itu apa ya. Iya. Nah, sekarang kalau menurut kamu kan udah melakukan test of control tuh. Ya. Yang kamu bilang akhirnya kebanyakan oke lah, atau kalau ada temuannya nggak material gitu kan ya. Kan kamu udah cerita tadi kan, apa sih yang kamu lakukan waktu test of control kan? Kamu checking apa aja? Yang kamu lakukan apa? Untuk tes of control dana pihak ketiganya, Bu. Nah iya, yang kamu lakukan apa tadi? Kamu udah cerita sih tadi, sekarang saya tanya lagi. Pasti pemeriksaan tentang dari Kasih contoh aja, misalkan tabungan, pembukaan tabungan tadi. Kalau tabungan itu untuk perorangan itu KTP dan NPWP itu yang pasti. Kemudian Bu, terus untuk giro kebanyakan itu dari Bentar, stop dulu. Sekarang kamu waktu periksa nih, kan kamu bilang kan periksa KTP-nya ada apa enggak, gitu kan ya, NPWP-nya ada apa enggak, gitu kan? Iya. Itu kamu tahu bahwa itu yang harus diperiksa dari mana? Dari working paper-nya dari working paper KAP ini, Bu. Ya, jadi artinya kamu udah dikasih, terus tinggal kamu suruh meriksa ini ada apa enggak, gitu kan? Iya, Bu. Nah, sekarang saya tanya, menurut kamu tahu nggak kenapa sih kok kamu disuruh meriksa itu ada apa enggak? Kalau untuk spesifik dari pihak ketiga ini, kenapa harus ada identitas untuk kemudian
verifikasi dari kejelasan identitas dari si pengguna di bank ini sendiri, Bu. Kalau untuk kartu identitas itu. Iya, tapi untuk apa? Ini kan namanya test of control. Kenapa kok perlu dipastikan yang kamu bilang? Untuk kontrol internal tadi, Bu. Iya, untuk kontrol internal. Tapi kemudian manfaatnya buat apa nih? Misalnya, akhirnya ternyata banyak yang nggak ada tuh Ya. KTP-nya atau nggak sesuai namanya. Emang masalahnya apa? Kalau udah kok ternyata temuannya banyak. Kalau tidak sesuai dengan itu berarti proses di dalam itu kemudian berpotensi untuk fraud, berpotensi untuk tidak sesuai dengan prosedur. Misalkan syarat-syaratnya harus ada ngisi form aplikasi, fotokopi KTP, Oh atau iya, nah makanya kalau nggak sesuai dengan prosedur itu berarti apa masalahnya? dari internal juga. Maksudnya kalau prosedurnya tidak sesuai berarti bisnis proses nggak berjalan dengan baik, Bu. Nah, itulah Yogi ya. Jadi, kami tuh nggak menginginkan kamu itu waktu melakukan itu kayak robot. Ya, kalau robot tuh cuman, oke kamu cek ini, cocok apa enggak, lapor. Kita nggak mau. Kamu kan ini akan lulus dari S1. Jadi, kamu itu sebetulnya melakukan itu sudah punya knowledge harusnya. Dan setiap yang kamu lakukan itu kamu tahu tujuannya tuh buat apa, pentingnya tuh buat apa. Nah, itu yang harus kamu lebih pahami gitu ya. Kalau pekerjaannya sih relatif sebetulnya kan nggak sulit gitu. Kamu melakukan paralel juga bisa kan. Cuman kan kamu harus tahu terus kalau misalkan kita capek-capek meriksain itu buat apa sih? Memangnya kalau kemudian KTP-nya berbeda terus kenapa? Iya, berarti prosedurnya kontrolnya nggak jalan, lolos kan berarti. Nah, kalau udah ada kejadian lolos itu terus apa dampaknya? Gitu loh. Kenapa auditor concern dengan itu? Nah, itu yang harus kamu evaluasi dan kamu pahami gitu loh. Jadi itu harus muncul paling tidak di kerangka evaluasinya. Dan mungkin nanti waktu kamu ini ya, waktu kamu evaluasi, kamu kan banyak yang sudah sesuai nih dengan prosedur kan. Kamu kan nggak ada temuan yang signifikan kan. Ya, Bu. Kamu kan merasa baik-baik saja. Nah, kamu kan dengan pengetahuan itu bisa bilang dong, jadi berarti kalau misalkan hasil dari tes ini seperti ini, berarti sebetulnya apa yang bisa kita simpulkan pada sebetulnya pengendalian yang di bank ini untuk pembukaan misalkan tabungan atau dana pihak ketiga. Jadi ada analisis kamu gitu loh. Jadi bukan hanya bilang, oh ini sesuai gitu, nggak cuman gitu. Ya. Ya, Bu. Itu dibiasakan. Ini kan untuk melatih kamu berpikir kritis gitu loh. Jadi benar-benar kamu tuh bisa melakukan analisis gitu loh. Bukan hanya cuman ya enggak gitu loh. Kalau cuman membandingkan kan oh ya sesuai enggak sesuai kan cuman gitu. Tapi kamu harus berpikir lebih jauh dari itu. Paham ya? Paham, Bu. Ya, jadi kamu nggak bisa jawab sekarang, tapi saya harapkan nanti kamu perbaiki dan terlihat tuh apa yang saya minta itu ya. Siap, Bu. Karena yang kamu lakukan tuh sebetulnya gampang. Jadi maksud gampang tuh dalam arti untuk dianalisis tuh nggak susah gitu loh, Yogi. Jadi asal kamu memang punya apa ya pengetahuan yang kamu ingat untuk mendasari itu. Ya, jadi maka itu penting sekali tuh yang di bab 3. Oke. Oke, Bu. Ya. Nah, kemudian tadi Pak Emil sudah juga mengkritisi tadi mengenai kesimpulannya ya. Jadi Sebentar, Bu. ya. Ini kebetulan kelihatan di bab 3-nya. Mana bab 3 tadi? Nah, saya tertarik nih Yogi ya. Itu kan seperti dibilang Amir Abadi Yusuf 2003-434. Maksudnya itu apa ya?
Di halaman 34 di bukunya itu, Pak. Oh gitu. Kalau coba di halaman sebelumnya, nah itu ada Ernst, Beasley, Eldel, dan kawan-kawan 2017, itu halaman berapa? Maksud saya kenapa kamu nggak konsisten aja sih? Ada halaman yang pakai, ada yang pakai halaman dan enggak? Ya Pak, mungkin karena pengerja, ya mungkin itu kurang konsistensi dari saya halamannya. Mungkin tidak hanya di halaman ini, tapi beberapa hal tadi juga masih terdapat beberapa perbaikan ya Pak. Ya, ini tidak saya cantumkan halamannya Pak. Oke, kalau ISA 500 itu apa ya? ISA 200, ISA 500, terus apa lagi di situ? Ada ISA 315. ISA 315. Kalau ISA 200 itu tentang, pasti di sini kan sudah cukup ini tentang, kalau ISA 200 itu Pak tentang kalau di apa versi aslinya ya, overall, jadi objektif dari auditor independen, kemudian gimana, jadi sorry Pak, objektif dari tujuan dari independen auditor auditor independen itu sendiri. Kalau ISA 315 tentang mengidentifikasi dan mengakses risiko material misstatement dari entitas dan lingkungan entitas sendiri. Kalau ISA 315 jadi untuk apa? ISA materialitas gitu? Resiko salah saji materialitas Pak. Salah saji. Salah saji ya. Terus jadi menjelaskan salah saji ini soalnya berdasarkan ISA 315, asersi yang digunakan oleh auditor mempertimbangkan kesalahan saji gitu ya? Iya. Kalau ISA 500 tentang prosedur audit, tentang apa? Tentang bukti audit Pak. Audit evidence. Oh, bukan prosedur audit yang diakui ISA 500 ini adalah bla 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 soalnya. Nah, cuman, ini sebenarnya nggak ada di referensi sih. ISA ini gitu. Iya Pak. Ya, begitu sih Bu Ansela. Mohon maaf. Okay. Dan sebetulnya kalau cara penulisan referensi juga perlu diperhatikan. Kayaknya menulisnya nggak pakai halaman sih, perasaan saya ya. Dan nggak ada DKK sih juga. Udah Ernst, Beasley, Eldel, dan DKK lagi. Ada lagi tambahannya, kawannya ada banyak ya? Ada banyak Pak di buku itu tuh. Ada berapa? Sampai yang 3 aja yang dibikin. 5 kalau nggak salah saya Pak. Cukup banyak. Nah, kamu ikutin pedoman UI aja, Yogi. Iya Bu, siap. Untuk halaman juga ini belum sesuai sebenarnya saya ini. Makanya. Kamu kesulitan bahasa Inggris ya? Enggak Pak. Soalnya si Hayes-nya juga kamu pakai bahasa Indonesia tuh, prinsip-prinsip pengauditan gitu loh. Kirain saya kesulitan tadi nggak pakai ini buku aslinya. Mungkin lebih ke teknis pengutipannya sih Pak sebenarnya kalau kemudian di bahasa Inggris ini. Enggak, di daftar pustakanya kamu pilih bukunya buku bahasa Indonesia gitu loh, si Hayes gitu. Oh kebetulan karena ada referensi terkait dan pihak ketiga itu banyak kan di Indonesia Pak. Mungkin gitu. Mungkin di Inggris ada, cuman belum saya eksplor lebih banyak lagi aja. Ya, silakan Bu, maaf Bu Ansela. Oh nggak apa-apa. Saling mengisi. Ya, jadi apa namanya, sebetulnya ini sih saling terkait semua ya, Yogi. Jadi kamu kan paling mungkin yang harus banyak dibongkar itu adalah di bab 3, karena kerangka teorinya tentunya harus sangat diperbaiki dengan yang literatur yang baru-baru, dan itu akan harus juga dan ditambah ya dengan apa yang harus ditambahkan, dan itu akan terlihat pada nanti cara kamu menganalisis gitu loh. Ya, karena kan analisis kan menggunakan kerangka evaluasi berupa teori yang kamu pakai. Nah, jadi yang di kesimpulan tadi berarti juga ikut diperbaiki dari apa yang kamu tulis kembali, dan
tadi juga terkait dengan rekomendasi yang Pak Emil sudah bilang ya. Jadi kalau memang nggak ada sesuatu yang kamu alami yang menurut analisis kamu itu ada masalah perlu perbaikan, ya nggak usah dipaksakan harus ada rekomendasi juga gitu loh. Kan ini rekomendasi kan buat KAP-nya. Ya, Tapi kalau kamu ada yang ingin direkomendasi pasti harus dianalisis dulu di dalamnya, di bab sebelumnya gitu loh. kemudian jika kesimpulannya fine-fine saja dan kemudian gimana kemudian saya menyajikan rekomendasinya itu, Bu? Ya nggak usah ada. Saya kemarin kayaknya menguji bimbingannya Pak Emil juga kayaknya ya. Itu juga nggak ada rekomendasinya sih, cuman kesimpulan. Si Fajran, Bu. Oh iya, iya. Jadi maksud saya nggak usah mengada-ada juga gitu loh, Yogi. Iya, Ya ya, Bu. memang sudah yang kamu alami, kamu yakin dari analisis kamu tuh nggak ada yang atau sudah sempurna, nggak ada yang perlu disempurnakan, ya sudah. Tapi justru dilihat dari apakah kamu sudah menganalisis dengan seharusnya nggak gitu loh. Jadi jangan kemudian, oh ya apa namanya memang nggak ada, padahal kamu nggak melakukan analisis mendalam gitu. Ya, dan ini kelihatan sekali loh Yogi, dari tadi ditanya terkait dengan basic konsep yang mendasari ini kamu kayaknya masih belum paham gitu loh. Jadi ya nampaknya kamu benar-benar harus lihat kembali ya apa yang Iya, Bu. kamu lakukan gitu. Oke, Pak Emil, kita lanjutkan ke refleksi diri dulu mungkin. Boleh. Oke, silahkan Yogi di refleksi dirinya. Jadi berikut bagi bab 5 dari refleksi diri saya. Yang pertama deskripsi dari refleksi diri ini ada 4. Kemudian yang pertama adalah pengalaman menjadi sosok profesional, yang dimana perasaan dan pikiran saya itu bingung dan terkejut, bingung bagaimana menjadi profesional itu sendiri, kemudian terkejut yang dimana kalau ketika jadi kita mahasiswa berbeda drastis dengan bagaimana menjadi sosok profesional itu sendiri. Lalu adaptasi terhadap budaya baru dalam pekerjaan, perasaan dan pikiran saya itu merupakan suatu hal yang sangat baru dan kemudian tidak terlupakan. Terus deskripsinya pengalaman bekerja dengan deadline yang ketat, apalagi di dunia audit dengan deadline yang sangat saklek, dan kemudian makin mendekati deadline makin berat beban kerjanya. Saya merasakan tekanan yang sangat begitu tinggi, terutama ketika saya kemudian masih harus running dengan mata kuliah. Kemudian peningkatan kemampuan teknis, perasaan dan pikiran saya adalah membuka pandangan sama pikiran saya. Jadi kemudian saya rasakan bahwa kemampuan teknis ini bisa improve hasil atau output dari pekerjaan kita sendiri. Kemudian evaluasinya, kemudian dari poin yang profesional tadi, berarti harus siap memberikan performa terbaik dalam pekerjaan, dan saya masih menemukan kendala dalam menjaga konsentrasi. Analisisnya, saya menyadari kemudian keterbatasan istirahat itu akan sering dihadapi, dan kemudian saya mencoba untuk maksimal waktu istirahat yang dimiliki serta menjaga kesehatan itu sendiri. Yang kedua, dengan adaptasi, kemudian bertemu orang-orang baru, pasti akan selalu ada penyesuaian. Nah, sebenarnya saya cukup bisa menyesuaikan dengan cepat terkait budaya baru non teknis itu sendiri, terkait peribahasan info dalam penugasan yang paling cepat itu 2 hari sebelumnya paling cepat, dan kemudian dress code dari pekerjaan, kemudian evaluasi di penugasan, di deadline yang ketat. Jadi setiap penugasan itu pasti ada tentang waktu deadline-nya, baik dari yang mingguan, bahkan diminta mungkin dalam hitungan menit seperti 30 menit harus segera selesai. Kemudian analisis dari saya itu kebiasaan saya yang
cukup lama dalam memahami sesuatu, paham. Kemudian baru ketika paham langsung bisa mengejar, itu cukup sering dikritik karena waktu yang terbatas, waktu yang dimiliki oleh auditor itu sedikit. Jadi saya langsung bekerjakan saja teknisnya, kemudian baru mencoba memahaminya gitu. Terus dari kemampuan teknis tadi, kemampuan teknisnya saya terutama Microsoft Excel itu masih sangat kurang. Dan kemudian saya analisis itu kemampuan teknis seperti Microsoft Excel itu sangat bisa membantu mempercepat proses pengerjaan yang ditugaskan apabila kita sudah menguasai semua tools yang bisa memudahkan dari Microsoft Excel itu sendiri. Kesimpulannya, saya mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman sangat berharga, terus lalu hard skill dan soft skill yang terkait dengan teori yang dipelajari. Hard skill dan soft skill yang ada di dunia kerja itu sebenarnya sangat terkait dengan teori yang dipelajari dalam perkuliahan. Terus karena karirnya mengambil karir profesional, mengambil gelar sertifikasi profesi, melanjutkan gelar master, dan kemudian kembali ke Indonesia dan melanjutkan karir. Rencana tindak lanjut saya untuk menjadi seorang profesional itu dari deskripsi kemudian pasti di ujungnya kita berharap kemudian kita bisa menjadi kemudian yang direncanakan sendiri. Kemudian saya melakukan riset terkait bagaimana menjadi profesional dunia kerja, ikuti webinar, jadi kita bisa bertanya langsung pada orang-orang yang sudah ada di dalam dunia itu, dan kemudian diharapkan bisa menjadi sosok profesional itu. Kemudian untuk poin adaptasi terhadap budaya-budaya pekerjaan, lakukan riset terkait berbagai bidang pekerjaan dan budaya kerja di bidang-bidang tersebut, melakukan riset detail terkait dalam offering letter, karena dari offering letter sebenarnya kita bisa melihat budaya pekerjaan itu sendiri, dan kemudian menjadi adaptif dalam dunia kerja. Kemudian poin untuk pengalaman bekerja dengan deadline yang ketat, melatih diri untuk menyelesaikan pekerjaan dengan deadline tertentu, melakukan riset terkait deadline umum di berbagai bidang pekerjaan, dan kemudian bisa bekerja dengan deadline yang ketat. Untuk peningkatan kemampuan teknis, rencana tindak lanjut saya mengikuti pelatihan terkait Microsoft Excel, mengikuti webinar terkait kemampuan teknis yang dibutuhkan di dunia kerja, kemudian mengambil sertifikasi, dan kemudian mulai persiapan tes TOEFL dan GRE. Sekian dan terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Oke, terima kasih Yogi. Silakan Pak Emil. Yogi, kamu ini dari asalnya dari mana ya? Batam, Pak. Kamu sekarang di Batam? Enggak, di Depok. Oh gitu. Jadi kamu orang tua di Batam? Iya. Oke. Kamu sebetulnya suka akuntansi apa enggak? Enggak sebenarnya, Pak. Tapi enggak ada kesulitan waktu magang? Kesulitannya lebih ke budayanya sih, Pak, sebenarnya. Kalau pekerjaan teknisnya, hard skill-nya sebenarnya bisa dilatih sebenarnya, cuman kayak saya cukup terbiasanya itu dengan hal-hal soft skill seperti lobbying dan negosiasi, karena pengalamannya baik di situ, di organisasi dan sebagainya, Pak. Karena sebagian besar kerjaan kamu coaching ya? Ya, coaching, inquiry, yang coaching gitu-gitu. lihat apa namanya, dokumen dicocok, ada NPWP, ada apa gitu-gitu kan ya? Iya, Pak. Kamu sampai apa namanya nggak lulus pengantar akuntansi 2 kali itu kenapa ya? Karena hal baru bagi saya, Pak. Tapi karena kan hal baru. Apa, Pak? Iya. Pertama hal baru ya waktu semester tahun pertama ya. Kamu emang IPA ya? IPA, iya, Pak. Oh gitu. Jadi kan tahun pertama kamu memang nggak lulus karena hal baru ya. Tapi terus ngulang lagi semester keberapa itu ya? Tetap nggak lulus. D dapatnya ya? Iya, itu nilai sudah meningkat, terus karena saya ngulangnya itu, Pak, semua matkul yang saya ngulang itu kan saya rencanakan sebenarnya semester pendek, cuman di semester pendek karena pandemi ditiadakan, jadi saya ngumpulin semua mata kuliah saya yang ngulang itu di semester 7 itu, Pak. Jadi selain pengantar akuntansi sebenarnya yang lain sudah lulus gitu. Iya, dan semester ini kamu ada yang nggak lulus lagi ya? Kalau saya lihat transkrip kamu, akuntansi organisasi nirlaba dapat E ini. Belum keluar. Nilainya belum keluar, Pak. Oh, tulis ini ya. Ada 2 sih udah di sini ya. Kamu nggak dapat transkrip ya? Kita aja yang transkrip ya. Oke. Cuman kamu belum tahu ya nilainya yang 2 ini ya? Nggak tahu, emang dapat itu, Pak? Enggak, saya bingung juga kamu ngambilnya banyak amat ya di semester ini ya? Karena ngambil berapa nih ya?
selain magang, ambil 5 mata kuliah juga ya? Iya, Pak. Oke. Oke, coba lihat sekarang ini pertama deh, refleksi diri yang rekomendasinya mana tadi? Satu. Rekomendasi yang mana rekomendasi? Yang satu aja contoh. Saya mau lihat rekomendasi. Ini tindak lanjut. Nah, ya. Tindak lanjut 1 adalah apa tuh hubungannya pengalaman menjadi sosok profesional sama melakukan riset itu apa maksudnya apa? Kamu merasa nggak profesional atau gimana? Bukan nggak profesional, tapi lebih cari tahu aja sebenarnya. Ini kan waktu kesimpulannya kamu apa nih? Kesimpulan tentang pengalaman menjadi sosok profesional. Nggak ada hubungannya ya? nggak ada, Pak. Ya, harus ada hubungannya lagi. Antara kesimpulan dengan ininya. Apa coba antara tindak lanjut sama kesimpulannya kamu samakan apa sih yang cocok? Ada nggak dari ini kamu? Ini hard skill soft skill ini terkait dengan kemampuan teknis dan juga pengalaman bekerja dengan deadline itu, Pak. Itu kan kemampuan hard skill soft skill sekali. Terus ilmu pengetahuan dan pengalaman sangat berharga. Kemudian nggak ada terkaitnya juga sih, Pak. Iya, dan hard skill soft skill juga nggak jelas apa sebetulnya sih ininya. Akan saya rincikan lagi. Kalau mau kesimpulan itu harus yang nggak bisa kita ngomong hard skill. Apa sih hard skill? Gergaji juga hard skill ya, apa ngapain gitu, ngelas dan sebagainya. Hard skill-nya benar-benar hard skill yang jelas. Jadi ini memang belum ada hubungannya ya. Kalau gitu harus dihubungkan dulu. Coba sekarang antara kesimpulan dengan analisis ada hubungannya nggak? Dengan analisis. Kesimpulannya analisis mana? Analisisnya ada berapa nih? 4 juga, Pak. Oke, dari analisis ini kesimpulan yang ini mana? Apa misalnya pertama, masalah menjadi profesional harus siap performa terbaik. Ini evaluasi. Apa ini Hanas? Ini apa sih? Kok ada kata harus ya? Ini kamu menjelaskan apa ya? Evaluasi yang di bab ini ya? Evaluasi di poin ini, Pak. Di evaluasi ini yang pertama ini evaluasi dari deskripsi yang pengalaman menjadi sosok evaluasi profesional. Itu kan biasanya kita hal yang apa namanya? Hal-hal apa sih yang baik dalam dan hal yang kurang baik dalam kita evaluasi gitu loh. Mengevaluasi yang mana dalam apa namanya magang ini suatu hal yang baik dan suatu hal yang tidak baik. Pengalaman deskripsi saya itu, jadi saya semuanya mengikuti deskripsi, Pak. Jadi misalkan benar, nggak cuma evaluasinya itu yang jadi evaluasi itu adalah mengklasifikasikan ini yang baik dan yang kurang baik sebetulnya, sehingga nanti kita bisa analisis kenapa hal ini baik dan kenapa hal ini kurang baik. Jadi misalkan evaluasi ini hal yang baik apa yang nggak baik. Coba ini kan evaluasi, ketika kita ngomong evaluasi menjadi sosok yang profesional berarti harus ini bukan evaluasi ya, ini suatu statement ini aja normatif ya. Apa yang kamu evaluasi? Kamu merasa bekerja di situ kurang baik, kurang profesional atau gimana? Belum bisa. Nah, itu harus yang kamu sebutkan bahwa kamu merasa hal yang kurang baik, kamu tidak melakukan kurang profesional. Kenapa kamu kurang profesional? Karena istirahat, kurang istirahat. Nggak bisa selalu perform terbaik itu, Pak. Ya, itu analisis keterbatasan istirahat. Kamu perlu istirahat lebih banyak dibandingin orang-orang atau gimana? Analisis itu di situ. Menganalisis apakah ini suatu hal yang kurang baik, misalnya kamu nggak profesional ya. Analisis itu kamu harus mempertanyakan kenapa sih kamu kurang baik? Disebutkan di situ kamu kurang istirahat. Kenapa bisa kurang? Apa ada masalah fisik? Ada apa sehingga kamu nantinya harus kerjanya di kerjaan yang nggak boleh banyak kerja keras gitu, misalnya nggak boleh lembur apa-apa gitu. Soalnya ini juga nggak nyambung. Misalnya kamu misalnya ya dievaluasi kamu sebut konsentrasi tuh ya, kendala menemukan konsentrasi, menjaga konsentrasi. Nah, apa sebetulnya kamu nggak bisa menjaga konsentrasinya? Kenapa? Analisisnya kurang istirahat. Jadi sambung menyambung ininya nggak kelihatan, sama kayak tadi di ini sih. Terus apalagi? Dan nanti kesimpulannya juga apa dari hal ini? Kamu kan tindak lanjutnya terus ngikutin webinar, padahal masalahnya adalah misalnya kalau kamu disebut sini adalah kurang istirahat. Nggak ada hubungannya kan? Iya, Pak.
Jadi itu semuanya harus disambung ya. Kamu menyambung tadi ini soal pengalaman profesional, di pengalaman tuh ada, cuman di lanjutannya nggak terlalu kelihatan sambungannya. Seperti itu sih ya kira-kira ya. Jadi harus sambungin semuanya antara bab-bab itu. Begitu Bu Ansela. Oke. Memang ya, Yogi, kalau saya tadi mendengar dan melihat dari apa yang kamu tulis juga di tulisannya, rasanya kamu memang, belum, benar-benar melakukan analisis gitu ya atas, refleksi, dirinya gitu ya. Jadi, intinya kan sebetulnya kita pengen kamu tuh mengenali gitu yang tadi Pak Emil bilang. Jadi, yang kamu rasakan itu akhirnya kalau kamu ingat-ingat kembali itu apa ya yang menyebabkan kamu merasa seperti itu gitu loh. Ya, jadi, contohnya sih kan yang paling jelas ya, itu, kemampuan teknis nih kamu merasa kurang gitu kan saat bekerja pengalamannya. Nah, terus kamu kan inget-inget, "Kenapa ya kok saya sampai jadinya kurang?" Gitu kan, "Nggak bisa nih make Excel. Apa saya memang nggak terlalu minat gitu belajar sendiri?" Kan banyak juga orang yang demen ya, maksudnya ngutak-ngutik gitu kan, belajar sendiri gitu. Tapi kamu mungkin selama ini merasa, "Ah, udahlah," maksudnya lebih senang melakukan yang lain. Nah, mungkin kan dari sini kamu jadinya tahu bahwa, mestinya saya kalau untuk, dengan pengalaman ini saya tahu saya harus lebih, mungkin punya semangat untuk hal-hal yang bisa bermanfaat buat saya kalau kerja, gitu. Itu contoh aja sih, nggak mesti seperti itu kamu menulisnya, tapi saya hanya kasih contoh bahwa apa yang kamu tuliskan itu tuh benar-benar mencerminkan hasil renungan kamu sendiri gitu ya. Jadi makanya itu nggak akan sama dengan apa yang mungkin dipikirkan oleh teman kamu. Dan dari sini sebenarnya kamu dapat manfaat harusnya. Jadi kamu jadinya mungkin jadi lebih bisa memahami dirimu sendiri gitu. Itu sih yang diharapkan, jadi kamu jadi kalau mau apa lebih baik menjadi orang yang lebih baik, kamu jadi tahu saya mesti lebih memperbaikinya di mana, atau yang sekarang sudah baik kalau mau lebih dibaikin lagi bagaimana gitu ya. Nah, itu sih yang belum belum kelihatan. Jadi, jangan menuliskan yang kayak hal-hal yang klise saja, gitu. Apalagi ya, Yogi, kalau kamu tadi tanya Pak Emil, sebenarnya kamu nggak suka katanya akuntansi, itu ya. Jadi mungkin waktu kamu ngerjain itu, kamu mungkin nggak sepenuh hati juga mungkin, gitu loh. Ya saya nggak tahu ya, apakah kamu enjoy gitu waktu bekerja itu, atau yang penting kamu pernah magang, saya nggak tahu kan, itu yang tahu kamu sendiri. Nah, coba kamu pikir aja, apa ya yang saya rasakan ya waktu itu, gitu ya. Jadi itu loh, jadi belajar untuk benar-benar, eee, deal with yourself ya. Jadi bukan malah melarikan diri dari kenyataan gitu ya, tapi benar-benar, kalau saya waktu itu kayak gitu tuh kenapa ya, gitu. Nah, itu yang tadi Pak Emil maksudkan, benar-benar nanti waktu sampai di kesimpulan dan rencana tindak lanjut kamu, itu dari refleksi itu, Yogi. Coba kamu tampilkan lagi deh rencana kamu mau ngapain sih? Ini Bu. Hmm. Nah, ini kan apa namanya, kamu kan, bilang gitu ya, misalkan pengalaman menjadi sosok profesional gitu. Nah, sebetulnya kamu bisa bilang, apa namanya, ini rencananya maksudnya gimana sih pengalaman menjadi sosok profesional, lebih konkretnya gimana ya? Ini dari deskripsi yang di depan tadi. Jadi Ini Kak, tindak ya, lanjutnya yang ini, melakukan riset gitu, mengikuti webinar ini iya, kan? iya, Terus menjadi sosok profesional di dunia kerja itu? iya Bu. Heeh. Nah, itu dari mana ya kamu terus merasa perlu melakukan semua itu?
Jadi kan Pengalaman yang kamu alami itu apa yang kamu akhirnya merefleksikan kayaknya kamu jadi perlu deh jadi orang yang profesional? jadi kan ketika saya masuk kemarin magang itu yang kemudian saya deskripsikan di awal pengalaman jadi profesional itu adalah sesuatu hal yang baru, sangat baru, dan kemudian saya tidak, ketika masuk itu saya tidak tahu apa yang harus saya siapkan untuk ini kan termasuk hal non teknis. Kemudian di awal-awal tuh saya cukup banyak dipinjamin sama upliner saya tentang mungkin dress code, sepatu, baju seperti itu gitu-gitu, karena saya tidak persiapkan di awal. Jadi kemudian membuat riset itu, jadi saya tahu misalkan kalau saya di kantor jadi kantor akuntan publik, gimana profesional di sini. Mungkin profesional dalam mungkin pakaian mungkin Bu yang belum saya rincikan di sini. Terus bagaimana webinar itu mungkin ke literasinya, terus kemudian jadi sosok profesional itu maksud saya berarti bisa Iya, cuman kamu tampil secara udah profesional dan tahu, Yogi, kamu udah tahu kenapa sih kok kamu sampai nggak tahu how to dress untuk bekerja di situ gitu. Kamu dari refleksi diri kamu akhirnya tahu nggak kenapa kok sampai kamu nggak tahu? belum saya jelaskan sih Bu tentang saya kenapa belum saya tahu. Saya Nah, belum. tapi sekarang kamu bisa cerita nggak kira-kira kenapa ya kok kamu bisa nggak tahu gitu loh? Kan kamu baru menyadari nih, saya sampai perlu dikasih tahu. Tapi kenapa ya kok sampai kamu bisa jadi belum tahu gitu? Kalau mungkin ditarik lebih jauh mungkin itu karena pengumuman dari kantor itu cukup mepet dengan saya Bu. Jadi saya ketika yang lain sudah dapat nih pengumuman, saya belum dapat. Saya baru dapatkan itu ketika saya lakukan follow up ke pihak KAP. Jadi setelah saya follow up saya diterima atau tidak baru Oh saya. iya, gini ya Yogi, kalau jawabanmu seperti itu bukan refleksi diri. Karena apa yang kamu katakan itu kan kamu menyalahkan ya, oh gara-gara sih nggak kasih taunya cepetan gitu. Nah, kalau Iya. refleksi diri itu kamu melihat dirimu Oh iya. gitu. Jadi kenapa ya kok kamu sampai nggak tahu ya kalau misalkan orang kerja tuh pakaiannya harus begini. Karena saya kurang mencari sih Bu, mencari tahu, mencari Iya, mungkin riset kamu itu. terlalu cuek. Mungkin loh, ya saya Iya, nggak iya. tahu ya. Mungkin kamu selama ini merasa, ah saya cowok, saya cuek aja lah. Maksudnya nggak peduli gitu dengan fashion, dengan baju-baju misalnya gitu loh. Nah, itu yang maksudnya Yogi. Jadi kasih contoh Oh iya kan, Bu, kalau kamu siap-siap. tadi menjawabnya gitu tuh kamu berarti belum merefleksikan. Kamu baru melihat oh, kamu nyalahin, "Iya sih gara-gara ngasih taunya mepet," gitu. Jadi saya nggak punya waktu. Nah, tapi kita tarik lagi. Kalau demikian nih berarti kenapa ya kok saya dalam waktu mepet itu jadinya saya jadi nggak tahu. Nah, itu refleksi gitu. Sehingga nanti next time kalau misalkan kamu dalam situasi yang sama, kamu dikasih tahu mepet-mepet tuh kamu jadinya nggak terkaget-kaget kan. Iya. Karena kamu udah tahu bahwa, oh saya tentunya harus udah lebih prepare gitu, caranya gimana gitu loh. Itu Iya Bu. gunanya. Oh Ya, jadi nanti yang di bab refleksi diri ini kamu harus perbaiki ya, iya Bu. Yogi. Kalau perlu merenung lagi. Ya, jadi nggak buru-buru, ini bukan sesuatu yang ditulis dengan buru-buru karena justru yang penting itu adalah mulai bisa mengenali dirimu. Itu sangat bermanfaat bukan hanya untuk laporan magang, untuk hidupmu nanti ke depan gitu loh. Paham ya, Yogi ya? Paham Bu. Oke. Pak Emil ada lagi yang mau ditanya dulu? Sudah Bu. Udah. Pak Kurnia, silahkan Pak. Udah Bu, saya simak. Oke aja. Oke. Yogi, kamu Ya sekarang Bu. lagi di tempat kos ya? Iya Bu, benar. Hah? Di Di kos Depok? di Kokosan, ya dekat kamu. Oh, jadi kamu nggak pulang sama sekali nih selama pandemi? Belum pulang. Jadi Oh nanti gitu. orang tua aja yang kesini nanti. Oh gitu. Oke, nanti kamu ditaruh di waiting room dulu ya. Nanti kamu tunggu aja, nanti di admit lagi ya, jangan kemana-mana.
Yep. Ya. Wah, sigap nih Pak Kurnia adalah angka gitu ya. Iya, Bu. Nah, kamu Sebenarnya dulu iya. kenapa milih akuntansi ya, Yogi? Sebenarnya saya pengen manajemen, Bu. Cuman mama saya kan minta akuntansi dan saya taruh di pilihan pertama. Saya juga nggak tahu akan lolos di sini sebenarnya. Oh, sebenarnya kamu milih manajemen juga. Ingin ya, Pilihan tapi kedua. karena mau minta akuntansi pertama ya udah saya masukin terus manajemen di bawahnya. Kamu undangan ya? SBMPTN, Pak. Itu bukan, iya undangan ya, berarti bukan tertulis ya? Tulis. Oh tertulis. Tulis. Kirain dari ini. Karena kan pasti Ya, ngira memang akuntansi kan dulu ada tinggi pilihannya sekali. Pak Emil. Hah? Ya kalau Iya. kalau undangan kan juga bisa. Ya kan ada pilihannya kok milih pertama. Iya, karena permintaan orang tua di situ ya saya taruh di nomor 1. Terlolos ternyata saya kira nggak di pilihan pertama lolosnya. Jadi out of prediksi saya gitu. Tapi abis ini kamu mau kerja di ini? Abis ini mau kerja di akuntansi di KP? Enggak? Apa udah mau pindah? Sebenarnya pengen pindah, misalkan nggak di auditornya. Kemarin saya udah interview sama EY, saya apply buat HRBP. HRBP prosesnya, tapi tetap ditawarin sama EY-nya auditor juga gitu, Pak. Tetap auditor lagi juga ditawarinnya gitu. Wah, terus belum cari yang ini ya? Kayak apa? Pindah ke bank, ODP gitu? Belum buka lebih. Nanti mau ke situ? Mau lebih ke situ? Apa gimana? Iya. Unilever apa-apa gitu. Karena saya anak sendiri juga, jadi kayak sebenarnya nggak, rasa fisik saya nggak cukup kuat untuk jadi auditor sepertinya. Itu tadi udah ada analisis kamu kan, kamu harus lebih banyak ini istirahat. Kayak mahasiswa saya tadi yang diuji sama Bu Ansela juga udah milih mau hidup yang lebih balance aja daripada jadi auditor mati-matian. Iya. Memang kenapa kesehatan kamu ini agak kurang fit? Bukan kurang fit sih sebenarnya, Bu, tapi tempo kerja auditor itu saya nggak tahu secara umum ya, tapi di auditor perbankan itu benar-benar nonstop, tidak ada istilah low season kata senior saya. Ketika peak season di awal tahun ada, masuk lagi ke audit interim, jadi terus-menerus ada seperti jadi tidak ada pelannya gitu. Jadi kalau misalkan saya ditawarkan, kemungkinan besar pasti di divisi yang sama dengan ketika saya magang kan ya, Bu. Jadi sudah ada gambaran, jadi kan tidak ada low season-nya gitu bahkan. Jadi benar-benar selalu sibuk dan repetitif begitu terus. Saya sudah ngebayangin, Yogi, udah kamu nggak suka, udah gitu terus-terusan lagi kerja. 3 bulan itu lama. 2 kali menderita kan, udah nggak ada istirahat, terus kerjanya nggak suka, apa ininya gitu coba. Tapi kok nggak tercermin di refleksi dirinya, tadi nggak ada. Yang mana, Bu? Itu kamu bahwa kamu sebetulnya menderita rasanya gitu karena tidak enjoy. Saya lihat nggak ada yang menulis kayak gitu, jadi nggak terlalu jujur kali gitu. Iya dong, maksudnya itu kan justru hasil refleksi diri kamu dari pengalaman magang kamu. Iya, mahasiswa saya banyak kok yang terus menyatakan nggak ini segala itu. Yang diuji Bu Ansela 2 kali itu dua-duanya nggak mau di auditor. Siapa Gara-gara Pak Emil jangan-jangan yang membimbing akhirnya dia nggak mau jadi auditor. Tapi gini Yogi, itu salah satu contohnya. Jadi itu yang tidak terungkap justru ya. Jadi kalau kamu akhirnya sekarang jadi tahu apa sih yang jadinya kamu alami dan membuat kamu tahu gitu kan ke depannya kamu mau seperti apa. Nah itu hasilnya gitu ya. Jadi nanti diperbaiki. Nah, jadi saya juga cukup heran sih Yogi dari cerita kamu di tahun kedua tidak mencoba lagi. Kalau kamu tadi kan sebenarnya nggak mau ke accounting, tapi ibu kamu akuntan apa ya? Ibu saya guru. Oh, jadi maksudnya kan itu ibu kamu minta kamu ke akuntansi, tapi kan kamu udah menjalani 1 tahun mungkin memang nggak suka, kok kamu nggak coba lagi ya? Sebenarnya pengen coba, Bu, cuman saya beasiswa. Jadi nggak bisa saya bidik misi. Oh, bidik misi. Jadi kalau saya pindah itu beasiswa lepas gitu. Oh gitu, oke. Jadi gini Yogi, tadi kenapa juga agak lama, kami benar-benar kan melihat ya bahwa kita punya standar gitu kan untuk penulisan laporan magang. Jadi apa sih yang memang perlu dituliskan dan
kamu hasil draft ini memang rasanya masih banyak yang harus diperbaiki mulai dari bab 1. Jadi kamu tuh sebetulnya kayak membongkar lagi ya dari laporan ini yang benar-benar harus ya menyempurnakan, bukan hanya menyempurnakan tapi juga menambah mungkin beberapa hal yang tadi yang belum ada gitu ya. Dan tadi kami juga sudah berbicara dengan Pak Kurnia sebagai pembimbing, dan menurut Pak Kurnia ya dia minta untuk kamu benar-benar ini memanfaatkan kesempatan untuk kamu itu diminta merevisi ya, karena kalau kamu tidak memperbaiki tulisanmu itu kami sulit ya untuk menyatakan kamu bisa lulus ya dari FEB UI gitu, Yogi. Karena kami punya standar yang udah jelas ya perlu dipenuhi. Tapi kami sudah sepakat tadi bahwa dari sisi kamu presentasi gitu ya, itu sudah bisa membuat kami untuk tidak meminta kamu untuk mengulang lagi sidangnya ya. Jadi kamu tidak perlu mengulang, tapi kamu hanya lolos dari ruangan ini ya, tapi kamu belum lolos dari bahwa kamu bisa dinyatakan sudah lolos laporan magangnya. Oke, jadi nanti dari Pak Kurnia akan diberikan catatan tentunya, dan mungkin tadi kamu juga sudah ada catatan apa saja yang tentunya perlu diperbaiki yang banyak itu. Jadi kamu mesti bimbingan intensif lagi ya sama Pak Kurnia ya. Nggak Ya, Bu. bisa kamu hanya menulis sendiri, nanti kamu malah nggak lengkap gitu revisinya. Kayak Zoom aja. Iya, biasa kita di Zoom, Pak. Iya. Kamu kan masih di Depok terus kan? Maksudnya Iya. jadi nggak kemana-mana kan? Iya, Jadi Bu. bisa fokus. Oke, mungkin dari Pak Emil. Itu aja sih ya, kalau saya refleksi diri itu harus ada kejujuran sih, bukan untuk menulis laporan terus ini. Jadi benar-benar yang walaupun nanti ada hal yang enggak, yang kamu ingin ini terlalu pribadi dan sebagainya nggak bisa disampaikan ya enggak. Cuman jujur sih penting. Jadi yang bukan sekedar pemanis gitu loh. Orang-orang nggak ada nulis gini, jadi saya nggak mau nulis gitu juga. Gitu itu nggak bisa gitu. Itu sih udah Bu. Oke. Silahkan Pak Kurnia. Oke, Yogi. Jadi setelah kamu ketahui bahwa nanti laporan magangnya direvisi ya. Iya, Pak. Nanti saya akan kirimkan revision form-nya. Nah, nanti kamu buat deh, perbaiki step by step. Tapi jangan lama-lama, karena nanti kalau terlalu lama nanti kamu malah nggak bisa wisuda nanti. Ya. Jadi makanya nanti setelah revisi ntar mesti direview dulu lagi sama Bu Ansela, sama Pak Emil. Bisa bolak-balik juga lagi itu. Kalau udah direview itu, kalau saya belum lepas, tapi sama mereka belum lepas, nanti balik lagi. Review lagi. Ya. Oke, jadi ya kenapa? Mau ngomong apa, Yogi? Kalau saya ingin menghubungi untuk draft yang hasil revisi, itu apa harus lewat Pak Kurnia atau kemudian saya harus kontak langsung ke Bu Ansela dan Pak Emil langsung? Mungkin ya pertama-tama lewat saya dulu. Ya, lewat saya dulu. Nanti kalau misalnya dari saya sudah bilang, ini kayaknya udah oke nih, gitu ya. Nanti kita kirim dulu nih ke Bu Ansela sama Pak Emil. Nanti lihat tanggapan mereka gimana. Kalau misalnya masih ada yang perlu direvisi lagi, nanti dapat catatan lagi khusus dari Ibu Ansela atau dari Pak Emil gitu. Ya, nanti CC ke saya lihat lagi gitu. Ya. Seperti itu jalurnya. Oke. Seperti ya, Yogi. Kamu sendiri punya target berapa lama, Yogi, kamu merasa bisa melakukan perbaikan ini? Bisa nggak kamu target untuk dirimu sendiri? Awalnya saya mau menarget sidang kan Jumat nih, Bu. Saya awalnya target Senin udah kelar, cuman kayak ini banyak, jadi kayak mungkin seminggu mungkin, Bu. Ya, Senin berikutnya lagi ya. Senin berikutnya, karena seperti ini kan harus ada jedanya nih berarti ya, saya lihat lagi nih lebih utuh dan kemudian
lebih apa namanya, lebih komprehensif, dan juga ngelihatnya itu lebih utuh dan lebih jelas. Iya. Jadi makanya kan bagus nih kamu udah punya target. Berarti saya lihat ya kamu dalam seminggu depan ini revisi dan nanti kamu discuss lagi dengan Pak Kurnia ya. Jadi artinya bagaimana kamu merevisinya, masih kurang atau enggak gitu. Kalau Pak Kurnia akhirnya sudah bilang oke, nah bawa ke saya dan Pak Emil gitu. Tapi bagus kamu sudah mentargetkan, jadi berarti Pak Kurnia juga bisa nanti expect Senin depan sudah bisa paling enggak terima dari kamu kan, bukan Senin besok, Senin depannya lagi. Karena saya lihat sih Bu, bahkan setelah revisi itu selesai, bahkan di bekas revisi ada cukup banyak yang harus dilengkapi kalau kita lihat di siap. Kemudian habis revisi kan ada yudisium, berkasnya cukup banyak lagi, habis itu wisuda cukup banyak lagi. Jadi kemudian kalau bisa segera selesaikan di sini, jadi kita bisa next ke step yang selanjutnya. Iya dong, harus gitu, memang harus semangat ya. Yang penting selalu minta arahan dari Pak Kurnia sebagai pembimbing supaya nanti nggak salah arah gitu loh dalam merevisinya. Kalau kamu ada yang nggak jelas, itu kamu tanya. Jadi jangan ngerjain gitu, kamu nggak ngomong-ngomong tapi taunya tersalah lagi ya. Oke. Yang jelas adalah referensinya, Yogi. Referensinya tadi kan Bu Ansela bilang kamu mesti update dulu. Itu kunci utamanya, ya kan? Nanti kalau dari situ kan sudah dapat yang new update, nah itu kan juga analisanya ataupun acuannya kan jadi agak berubah ya. Teorinya itu ya. Gitu. Ya, teorinya itu. Yang perlu ya, teorinya diupdate dulu. Itu yang kunci kalau mau mulainya dari mana, dari situ dulu. Ya, sehingga nanti baru kamu starting lagi, kamu lihat referensinya. Jadi nggak ada lagi tuh reverse kepada Amir Abdi Yusuf tahun 2003 gitu kan, nggak ada lagi tuh. Diganti. Referensi berarti minimal di tahun 2010-an begitu ya, Pak? Bu? Iyalah, yang the latest saja. Tahun 2021 kan sekarang kan? Kalau 2021 ya carilah. 2020. Ya, 2020, kalau ada 2010 udah kelamaan juga. Iya. Iya kan? Pakai standar akuntansinya ini aja, apa namanya, IAPI itu paling aman. Nah, IAPI, SA, standar audit. PSAP ya, standar audit ya, apa namanya? Standar audit. Ya, IAPI. Itu udah aman sih. Coba lihat. Ada semua sih di situ. Tinggal kamu ngereferensi aja ke sana. Ya. Oke. Oke, kita foto dulu untuk ya, sekarang foto dulu deh. Siapa yang foto? Pak Kur udah senyum. Yang foto siapa? Ya siapa yang mau? Ayo Yogi, kamu foto. Coba. 1, 2, 3. Oke. Saya foto deh. Soalnya Yogi jadi ngeliat-ngeliat ke samping. Iya. Yogi, kamu senyum aja. Siap ya Yogi ya. Pak Kur udah siap kan? Oh, Bu Ansela udah sama-sama senyum manis. Yogi ya, 1, 2, 3. Oke. Nanti dikirim dong Pak, yang tadi juga belum dikirim. Oh iya. Depo gitu. Oke, terima kasih Bu Ansela. Terima kasih.